Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Tutik Suwarni pada pertemuan IPS yang materi yang ketujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada pertemuan pagi hari ini, Ibu hanya memberikan pendalaman materi bab 1, di mana materi bab 1 sudah Ibu sampaikan dengan Ibu Tri pada pertemuan-pertemuan yang kemarin, dan sudah diuji cobakan juga pada penilaian tengah semester yang kalian kerjakan kemarin. Adapun pendalaman materi pada pagi hari ini adalah mengenai kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Ini termasuk di dalam bab 1. Nah, anak-anak, tujuan dari pendalaman materi Ibu pada pagi hari ini adalah untuk lebih mendalami materi yang sudah kalian pelajari selama 6 kali pertemuan. Dengan tugas-tugas yang telah Ibu berikan, ternyata masih ada beberapa tugas yang belum bisa kalian pahami dengan maksimal. Anak-anakku, setelah ini saksikanlah video pembelajaran yang Ibu berikan, di mana video pembelajaran itu akan menampilkan kondisi bumi apabila bumi tidak ada atau tidak dipisahkan oleh sebuah perairan atau sebuah samudra. Saksikan video pembelajaran berikut. Anak-anakku, perhatikan video pembelajaran berikut ini. Video pembelajaran menampilkan tentang bagaimana kondisi bumi ya, dengan benua dan samudranya apabila salah satu di antaranya tidak ada di permukaan bumi. Perhatikan baik-baik video berikut. Apa yang akan terjadi jika seluruh daratan di bumi bersatu? Well, halo semuanya, kembali lagi bersama channel Bicara. Channel yang selalu memberikan video-video menarik seputar dunia astronomi yang akan menambah wawasan kalian di dunia perastronomian. Kalau selama ini channel Bicara sering membahas tentang astronomi dan segala hal yang berbau luar angkasa, kini saatnya channel Bicara turun ke bumi untuk membahas bumi tentunya, oke? Sebelum ke topik pembahasan hari ini, coba deh kalian buka situs pemesanan tiket lalu cek berapa harga tiket pesawat ke Jepang. Atau yang paling dekat aja deh seperti Malaysia atau Singapura. Pasti lumayan menguras dompet kan? Andaikan negara-negara di dunia ini tidak terpisah oleh lautan, pasti kalian bisa keluar negeri pakai mobil atau kereta aja, bener gak sih? Nah, itu dia yang akan kita bahas di channel Bicara kali ini. Bagaimana ya jika seluruh daratan yang ada di dunia ini, seluruh benua itu bersatu? Akankah mempermudah manusia dan membantu semua negara? Daripada penasaran, saksikan video ini sampai habis, oke? Pada zaman dulu, dunia ini hanya ada satu benua. Bentuk bumi jutaan tahun yang lalu tidak sama dengan bentuk bumi sekarang. Tepatnya sekitar 200 juta tahun yang lalu, di bumi hanya ada satu benua super, yaitu benua super Pangea. Tidak ada lautan dan negara-negara kecil. Sayangnya, pernah terjadi badai hebat yang menyerang bumi hingga memusnahkan dinosaurus dan membuat Pangea ini terpecah menjadi daratan-daratan yang lebih kecil, yaitu benua-benua yang kita kenal seperti sekarang. Nah, video tentang keadaan bumi 200 juta tahun lalu juga pernah dibuat oleh channel Bicara. Jadi, kalau kalian ingin tahu keadaan bumi 200 juta tahun yang lalu lebih detailnya, coba deh kalian tonton dulu video yang satu ini, oke? Videonya ada di video list channel Bicara ya. Lanjut. Australia akan bersatu dengan Asia. Ilmuwan memprediksi, jika daratan bumi bersatu, maka Australia akan bergabung dengan benua Asia. Lebih tepatnya, benua terkecil di dunia ini akan menyatu dengan daratan Jepang dan Cina. Jika negara ini sampai bersatu, bukan tidak mungkin akan memudahkan transportasi mereka. Namun, bisa juga menjadi hal yang buruk karena akan berebut lautan dan perairannya, guys.
Amerika Selatan akan bersatu dengan Afrika Barat. Well, jika kalian melihat peta dunia, maka bentuk benua Afrika bagian barat dengan Amerika Selatan seperti dua potongan puzzle yang terpisah. Nah, apabila daratan di bumi bersatu, maka kedua wilayah akan tergabung menjadi satu. Wah, kalau sudah begini bahaya nih. Orang-orang Amerika tidak akan asing lagi melihat pemandangan singa yang berkeliaran di kota New York. Ya, bagaimana tidak, kan Amerika dan Afrika bergabung menjadi satu daratan. Wow. Afrika Utara bergabung dengan Eropa. Bagian lain dari benua Afrika, yaitu Afrika Utara, akan bertabrakan dengan daratan Eropa. Peristiwa ini akan menciptakan pegunungan baru yang lebih besar dan lebih indah dari Himalaya. Kalau Afrika Utara dan Eropa bersatu, mungkin gurun pasir di Afrika bisa tertutupi salju juga di musim dingin. Apa dampak buruk jika seluruh daratan di bumi bersatu? Well, jangan kira daratan di seluruh dunia ini bisa bersatu dengan aman dan tentram. Kalian salah besar. Bersatunya daratan bumi akan berdampak buruk, terutama di wilayah Afrika dan Amerika bagian timur. Akan terjadi gempa bumi yang hebat dan akan memunculkan gunung vulkanis yang baru yang meletup-letup. Bersatunya dua wilayah dengan suhu ekstrim seperti Afrika dan Eropa juga menyebabkan gunung-gunung salju memuntahkan lavanya. Hujan abu dan batu tidak akan terhindarkan lagi karena letusan gunung berapi yang meletup-letup. Udara dan keadaan di bumi bisa sangat kering. Benua besar ini kemungkinan akan sangat gersang dan panas karena awan telah kehilangan semua kelembapannya sebelum mencapai daratan. Ini karena daratan yang begitu luas dan begitu jauh hingga awan tidak bisa menciptakan hujan untuk menjangkau seluruh wilayah yang ada di benua ini. Mungkinkah semua daratan bersatu kembali? Jawabannya adalah mungkin. Bagaimana bisa? Jadi seluruh daratan di bumi ini berada di atas lempeng tektonik yang letaknya sangat jauh di dasar bumi. Lempeng tektonik ini akan terus bergerak, baik itu saling berjauhan atau justru saling mendekat satu sama lain. Fakta ilmiah terbaru menunjukkan bahwa semua lempeng tektonik yang ada di dunia bergerak saling mendekati satu sama lain. Bergeraknya tidak terlalu cepat sih. Kecepatan gerak lempeng tektonik ini sama dengan kecepatan tumbuhnya kuku di jari manusia. Pelan banget kan? Meskipun pelan-pelan, namun pergerakan ini sifatnya pasti. Jadi satu saat nanti kemungkinan besar benua-benua yang ada di dunia ini akan bersatu kembali. Perlahan tapi pasti. Waduh. Well, persatuan seluruh daratan di dunia seperti yang pernah terjadi di masa lampau memang sangat memungkinkan. Namun tidak akan bertahan lama, alias hanya sementara saja, mungkin sekitar 50 juta tahun lamanya. Apa penyebabnya? Gunung-gunung vulkanis di dunia, baik yang lama ataupun yang baru terbentuk, akan memuntahkan lava dan gas dalam jumlah yang besar, menyebabkan terjadinya gempa di mana-mana dan gempa terus-menerus. Akibatnya, benua super ini akan kembali memisahkan dirinya menjadi daratan yang kecil-kecil lagi. Para ahli geologi memperkirakan persatuan ini akan terjadi dalam waktu 300 tahun kira-kira ya. Jika benar-benar terjadi, mereka telah mempersiapkan nama khusus untuk benua baru ini, yaitu Pangea Ultima. Nah, barusan tadi itu adalah tentang bagaimana jika daratan seluruh dunia bersatu. So, menurut kalian gimana guys? Menyenangkan atau justru mengerikan? Tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah ini, oke? Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya sebelum cabut, oke? Karena dengan menekan tombol subscribe di channel Bicara itu apa yang akan terjadi jika seluruh
Ya, demikian tadi anak-anak video pembelajaran yang sudah Bu Tutik berikan. Gambaran bagaimana seandainya bumi tanpa adanya sebuah perairan atau lautan atau yang lebih luas lagi samudra. Nah, dari gambaran tadi maka dapat disimpulkan yang pertama, benua atau daratan asal atau benua daratan yang pertama kali itu disebut dengan Pangea. Jadi bentuknya masih satu, belum ada beberapa benua seperti sekarang yang kalian pelajari ini. Yang kedua, setelah itu Pangea pecah menjadi dua. Yang pertama adalah Gondwana, berada di sebelah selatan. Berarti kalau kalian melihat di peta, selatan itu adalah bawah. Laurasia itu di sebelah utara, berarti yang berada ke atas. Sehingga bisa disimpulkan dari bentuk satu, kemudian pecah menjadi dua, satu ke atas yaitu ke sebelah utara dengan nama Laurasia, yang satu ke bawah atau ke selatan dengan nama benua Gondwana. Nah, dari dua tadi akhirnya pecah menjadi 7 benua yang sudah kalian kenal sekarang. Benua Asia, benua Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Eropa, Australia, dan Antartika. Nah, sekarang kita membahas mengenai samudra. Samudranya apakah ada? Ya, ternyata ada anak-anak, karena benuanya tadi, benua asalnya bernama Pangea, samudra asalnya itu bernama Laut Tethys. Atau sering disebut dengan Laut Pantalasa. Nah, dari satu yang bernama Laut Tethys tadi, karena perubahan bumi, terjadi pergerakan di dasar laut, maka kemudian muncullah 4 samudra yang kalian kenal dengan nama Samudra Pasifik, Atlantik, Hindia, dan Arktik. Atau untuk mempermudahnya, untuk 4 samudra itu dalam mempelajari materi yang lebih mudah dikenal dengan nama jembatan keledai, menyebutnya dengan PAHA, Pasifik, Atlantik, Hindia, dan Arktik. Ya anak-anak, demikian tadi pertemuan yang Ibu sampaikan pada pendalaman materi kita. Semoga materi yang sudah Ibu berikan bersama dengan materi-materi yang kemarin bisa kalian pahami. Maka tugas kalian adalah mempelajari bab 1 untuk pertemuan Oktober minggu kedua dilaksanakan penilaian harian. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu untuk kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.